Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sibawahi Mutawali dengan Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelompok 4 semester 1 akan memenuhi tugas video yang diberikan oleh dosen pengampu yakni Bapak Muhammad Ali Syahbana MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Wisnu Al-Gifari akan menyampaikan materi tentang apa itu korupsi dan mengapa pendidikan anti korupsi itu penting. Jadi korupsi adalah sesuatu barang yang bukan milik kita yang kita gunakan untuk kepentingan pribadi kita sendiri untuk mendapatkan keuntungan. Seperti kita berbohong dan mencuri dan lain-lain. Contohnya seperti kita berbohong kepada seseorang untuk meminjam sesuatu barang untuk kepentingan pribadi kita dan menggunakan barang tersebut dalam keadaan yang tidak baik. Dan yang kedua, mengapa pendidikan anti korupsi itu penting? Pendidikan anti korupsi itu penting dikarenakan lemahnya kesadaran masyarakat karena tidak tahu konsekuensi yang didapatkan ketika melakukan korupsi. Di sini pendidikan anti korupsi berperan penting untuk menjadikan masyarakat yang lebih jujur dan bertanggung jawab dan transparan. Dan mungkin hanya itu materi dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Yulita akan menyampaikan materi yang berjudul Strategi dan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi. Untuk mengetahui pendidikan anti korupsi itu berjalan dengan efektif, kita dapat melibatkan beberapa strategi, yaitu lingkungan sekolah, keluarga, dan media sosial. Strategi pertama yaitu mengintegrasikan pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum sekolah. Jadi, sekolah juga berperan penting dalam menanamkan nilai anti korupsi kepada siswa. Mungkin dapat melibatkan dalam pelajaran yang seperti pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, sejarah, dan agama. Ada juga beberapa materi yang bisa disampaikan di dalamnya. Di dalamnya, kita dapat menyelipkan beberapa materi seperti sejarah dan dampaknya korupsi ke dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, pentingnya nilai kejujuran. Dan yang ketiga, cara menangani tindakan anti korupsi tersebut. Strategi kedua yaitu memberikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini guru, orang tua, dan pejabat publik harus menjadi contoh nyata dalam kehidupan untuk menanamkan nilai integritas kejujuran agar anak-anak lebih memahami bahwa nilai kejujuran itu adalah nilai yang paling penting di kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hikmah akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu tantangan dalam implementasi pendidikan anti korupsi. Yang pertama, kurangnya kesadaran dan dukungan dari institusi pendidikan. Banyak sekolah yang masih belum menganggap pendidikan anti korupsi sebagai prioritas. Guru juga kurang memiliki pemahaman tentang cara mengajar konsep ini secara efektif. Selain itu, perlu adanya kolaborasi dari lembaga pendidikan, masyarakat, dan pemanfaatan teknologi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung budaya anti korupsi. Secara ringkas, keberhasilan pendidikan anti korupsi bergantung pada pendekatan komprehensif yang mencakup aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif.
serta sinergi antara pendidikan, pencegahan, dan penindakan, sebagaimana yang telah ditekankan dalam strategi Trisula Pemberantasan Korupsi oleh KPK. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi-materi yang telah disampaikan oleh saya dan pemateri yang lain atau rekan-rekan saya. Jadi kesimpulannya, korupsi adalah bagaimana kita bisa menjadikan masyarakat agar bisa lebih adil dan bertanggung jawab. Dan kita memberikan pemahaman kepada anak dari sejak dini agar mereka tahu bahayanya korupsi. Dan bagaimana kita bisa memperkuat atau bisa menjaga bangsa Indonesia ini agar bebas dari korupsi, yaitu pendidikan adalah kunci utama yang kita harus perkuat agar kita tidak terjerumus kepada yang namanya korupsi. Dan hanya itu yang bisa saya sampaikan dan rekan-rekan saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.